Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang sering banget kelewat. Kebanyakan orang fokus gimana caranya jadi kaya, dapetin kebebasan finansial. Tapi pertanyaannya, gimana cara mempertahankannya? Karena ternyata itu jauh lebih susah. Coba dia dengerin kutipan ini. Banyak orang berhasil jadi kaya, tapi diam-diam kehilangan semuanya. Wah, dalam banget ya. Ini kenyataan pahit yang jarang banget dibahas. Kita seringnya lihat cerita suksesnya aja, tapi nggak pernah lihat bagian di mana semua itu bisa lenyap gitu aja. Nah, ini dia inti permasalahannya. Jadi, menghasilkan uang itu emang sulit. Tapi mempertahankan uang, wah itu jauh lebih sulit. Jadi kalau Anda pikir jadi kaya itu garis finish, salah besar. Itu justru garis start baru. Aturan mainnya beda total. Oke, jadi tujuan utamanya bukan cuma kaya dong. Terus apa? Nah, istilah kerennya itu keberlanjutan finansial. Gampangnya gini deh. Ini adalah kemampuan buat ngejaga kondisi keuangan kita tetap stabil untuk waktu yang lama. Artinya, ya, asetnya tumbuh, pengeluarannya nggak ngawur, dan yang paling penting, risikonya bisa dikelola. Oke, dasarnya udah dapat ya. Sekarang yuk kita masuk lebih dalam ke jebakan-jebakan psikologis yang sering bikin orang gagal. Penyebabnya tuh macam-macam ya. Ada inflasi gaya hidup, makin kaya, makin boros. Ada juga yang nekat investasi beresiko tanpa mikir panjang. Atau yang paling sering, malas evaluasi keuangan rutin. Tapi dari semua itu, ada satu nih yang jadi biang keladinya. Dan penyebab nomor satunya adalah overconfidence atau terlalu percaya diri. Yep, penelitian yang dikutip di sumber kita nunjukin kalau sifat ini loh yang paling sering jadi penyebab kejatuhan finansial. Bahkan seringkali lebih bahaya dari strategi investasi yang salah sekalipun. Iya kan? Logikanya gini, kan gue udah berhasil nih, udah kaya, pasti aman lah ya. Nah, pemikiran kayak gitu, itu bahaya banget. Dan itulah yang kita sebut ilusi rasa aman. Perasaan di mana kita ngerasa kesuksesan sekarang itu jadi semacam tameng anti risiko buat masa depan. Padahal, ya, nggak gitu cara kerjanya. Kenyataannya, kekayaan kita tuh nggak pernah 100% aman. Coba pikirin deh, ekonomi bisa tiba-tiba anjlok, pasar saham bisa jungkir balik, dan selalu ada risiko baru yang nggak pernah kita duga. Nah, ilusi rasa aman tadi itu yang bikin kita lengah dan sama sekali nggak siap pas krisis beneran datang. Oke, cukup nakut-nakutinnya. Terus gimana dong cara ngelawan jebakan-jebakan ini? Tenang, untungnya ada strateginya. Kita sebut aja ini strategi benteng finansial. Intinya cuma ada 3 langkah utama. Gampang kok. Pertama, review rutin. Wajib cek kondisi keuangan Anda secara berkala. Kedua, diversifikasi dan lindungi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Dan siapin jaring pengaman. Dan ketiga, fokus ke arus kas atau cash flow. Ini nih yang penting. Kita geser fokusnya dari cuma nyari duit ke gimana caranya ngejaga duit yang udah ada. Coba kita bedah dikit ya yang bagian diversifikasi dan proteksi tadi. Strateginya ada beberapa. Satu, diversifikasi. Jelas ya, jangan bergantung sama satu aset aja. Kedua, lindungi. Ini bisa pakai asuransi dan dana darurat. Wajib punya. Terus, seimbangkan ulang. Maksudnya portofolio investasi kita harus disesuaikan sama kondisi pasar, jangan didiamin aja. Terakhir, fokus ke pendapatan pasif yang stabil. Ini kuncinya buat jangka panjang. Tapi ingat ya, semua strategi dan taktik tadi itu bakal percuma kalau pola pikir atau mindsetnya nggak benar. Jadi apa sih mindset yang benar itu? Nah, orang-orang yang awet kaya itu biasanya punya kesamaan. Mereka nggak serakah. Mereka lebih milih stabilitas daripada spekulasi untung gede tapi beresiko. Dan yang paling penting, mereka selalu siap-siap sama skenario terburuk. Dan ini poin yang krusial banget. Ternyata, disiplin itu lebih penting daripada strategi yang ribet. Coba bayangin, lebih baik punya kebiasaan nabung yang konsisten, sekecil apapun, daripada punya strategi investasi super canggih, tapi cuma dijalanin pas lagi mood aja. Konsistensi selalu menang. Ini bagian yang paling jelek. Sebagian besar kekayaan itu hilangnya bukan pas lagi krisis ekonomi, bukan. Tapi hilangnya itu karena keputusan-keputusan yang kita ambil setelah kita sukses. Jadi musuh terbesarnya bukan pasar, tapi diri kita sendiri. Oke, jadi kita rangkum ya. Inti dari semua ini ada di 4 hal. 1. Evaluasi keuangan rutin. 2. Kelola dan lindungi aset dari resiko secara aktif.
3, prioritaskan cash flow yang stabil. Dan 4, yang jadi fondasinya, bangun disiplin jangka panjang. Cuma itu kuncinya. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan yang sama dari sumber kita. Coba Anda renungkan baik-baik. Kalau seandainya hari ini juga semua yang Anda miliki itu diuji, pertanyaan simpelnya, apakah Anda benar-benar aman?